Dengar Ustaz. Baik, untuk slide-nya sudah bisa terlihat teman-teman sekalian. Sudah, Ustaz. Baik, kita awali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati moderator Akh Rahman. Alhamdulillah telah memandu kita. Yang kami hormati seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Yang kami hormati narasumber kita yang kita hadirkan jauh langsung dari Jepang, Ustadz Abdul Salam, SSY. Ahlan wa sahlan Ustadz, apakah sudah bergabung bersama kita? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Lanjut. sudah bergabung ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya akan sharing mengenai optimalisasi pusat karir dan optimalisasi magang prima Kemenak Republik Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara pusat karir, jadi di Indonesia itu di bawah Kemendikbudristek. Nah, jadi di bawah Dikti. Dan seluruh kampus di Indonesia itu sudah memiliki pusat karirnya. Bahkan sudah bertransformasi menjadi migran center. Nah, jadi migran center itu apa? Jadi pusat karir yang membantu mahasiswa berkarir di luar negeri. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, tema kita Live Up ya, karir global di negeri Sakura ini kita ingin mengikuti tren yang sedang berkembang di seluruh pusat karir di Indonesia. Jadi sekarang trennya adalah pusat karir Indonesia yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memotivasi mahasiswa atau lulusan berkarir di luar negeri. Alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang langsung dari Jepang. Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Nah, bagaimana sih cara optimalisasi pusat karir itu? Paling tidak ada 3 poin teman-teman sekalian. Yang pertama, jadikan pusat karir itu sebagai wadah pembinaan karir teman-teman sekalian. Nah, jadi kehadiran pusat karir sebagai wadah pembinaan karir, baik itu skill ataupun lab skill. Nah, ini adalah membantu teman-teman sekalian, ya. Skill-skill apa yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, maka ini dibekali oleh pusat karir. Kemudian jadikan pusat karir itu sebagai yang kedua, wadah untuk konseling karir. Nah, teman-teman sekalian, bila mana teman-teman memiliki masalah dunia karir, ataupun sudah kuliah tapi belum berkarir, sudah berkarir tapi masih banyak problematika, maka bersama pusat karir mengadakan yang namanya konseling karir. Kemudian yang ketiga adalah pusat karir menjadi jembatan mahasiswa untuk terjun ke dunia industri. Nah, dengan apa teman-teman sekalian? Dengan hadirnya berbagai bentuk informasi tentang loker. Nah, teman-teman sekalian, nah, di akun IG Pusat Karir itu setiap harinya banyak loker. Dan itu adalah jembatan Pusat Karir untuk menjadikan mahasiswanya itu berkarir. Nah, jadi seperti bisa juga melalui magang. Nah, kita hari ini akan bahas yaitu magang Prima Kemenag RI. Nah, ini kita masuk batch yang kedua ya, teman-teman sekalian. Yang sebelumnya dari kampus kita, Institut Agama Hidayah itu ada yang sudah mendaftar di tahun 2025, tapi yang baru lolos dari itu baru satu. Dan ternyata satu ini luar biasa gitu ya. Berkarir magang di industri skupnya internasional. Nah, nanti insya Allah setelah ini saudara kita Ah Rahman akan berbagi testimoni. Nah, teman-teman sekalian, itu titik poin penting. Jadi jadikan pusat karir sebagai wahana menambah keterampilan skill kita, sebagai konseling karir, dan sebagai mitra untuk menghubungkan mahasiswa ataupun lulusan agar mudah diserap oleh dunia kerja ataupun industri. Nah, berikutnya melalui magang prima Kemenag. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih esensinya diadakan magang prima Kemenag? Itu ada 3 poin, gitu ya.
agar mahasiswa itu mendapatkan pengalaman bekerja langsung di dunia industri skala nasional ataupun multinasional. Nah, Saudara Rahman ini itu di level multinasional, jadi skalanya internasional kemarin gitu ya. Maka itu dijadikan sebagai tugas akhir. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah membekali mahasiswa tentang skill, baik hard skill ataupun skill, soft skill. Nah, yang ketiga berkesempatan untuk direkrut langsung oleh mitra industri. Jadi banyak dari mahasiswa yang mengikuti program magang Kementerian itu tujuannya untuk direkrut oleh industri seperti itu. Ya. Nah, ini adalah esensinya. Yang kedua, teman-teman sekalian, dan ini kenapa ini juga bisa dikonfirmasi sebagai tugas akhir ataupun tugas magang karena ini dinaungi langsung oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Diktis Kemenag RI. Itu sudah dikonversi dalam bentuk SKS dan menjadi kegiatan belajar di luar kampus ya gitu ya dengan beban SKS 40 SKS setara dengan 2 semester. Magang sebagai salah satu aktivitas pembelajaran di luar kampus dan kolaborasi langsung antara kampus, mahasiswa, dan dunia industri. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, nah magang Prima ini memiliki hal yang begitu luar biasa. Jadi langsung ya diinisiasi oleh Kemenag RI teman-teman sekalian. Meskipun kita sudah ketinggalan jauh oleh teman-teman yang di Dikti Saintek ya. Karena mereka sudah ada magang yang diinisiasi oleh Kampus Merdeka di tahun-tahun sebelumnya dan sekarang masuk kepada pemagangan nasional yang dibawa oleh Kemenaker RI. Nah, teman-teman sekalian, nah kerangkanya seperti apa sih gitu ya? Yang pertama mahasiswa itu mendaftar. Nah, jadi mendaftar. Kemudian setelah mendaftar itu akan talent assessment. Jadi mahasiswa akan mendapatkan uh, uh, jadi asesmen penilaian untuk skill kita cocoknya di aspek apa sih gitu ya. Terus training persiapan seleksi magang. Nah, jadi ketika mahasiswa di magang karir kan itu akan ada pembinaan gitu ya. Dari siapa yang membina? Langsung dari Kemenag RI gitu ya. Work ethic dan professional mindset bootcamp. Nah, mahasiswa juga itu akan mendapatkan pendampingan. Nah, jadi selama magang karir itu akan mendapatkan pendampingan ya dalam bentuk bootcamp sampai selesai magang prima seperti itu. Sehingga ya harapannya mahasiswa itu bisa direkrut ya bisa di bawah perusahaan BUMN ataupun industri yang terkait yang sudah bermitra dengan Kemenag RI. Nah, ini talent assessment-nya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian akan di assessment. Jadi akan mengisi psikotes tentang skill-skill apa yang akan diujikan sehingga skill ini itu sesuai dengan keterampilan kita dan selaras dengan dunia industri yang akan dituju teman-teman sekalian. Mulai dari logical thinking, kemudian juga ada leadership, communication, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, talent assessment itu memudahkan pencari kerja untuk menentukan dia itu skillnya di mana sih gitu kan posisi yang relevan tuh di bidang apa cocoknya jadi di talent assessment itu akan terekam seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, aktivitas magang PTK ini berapa lama teman-teman sekalian? Nah, karena ini skalanya nasional, durasinya berapa? 4 bulan. Bobot SKS-nya berapa? 20 SKS. Lokasinya di mana? Lokasinya teman-teman boleh ya menentukan sendiri. Tapi ketika sudah mendaftar itu teman-teman diseleksi. Yang menseleksi itu adalah mitra industri, baik BUMN ataupun di industri lainnya. Jadi bukan Kemenag yang menseleksinya. Nah, maka supaya lolos seleksi, jadi di tahun 2025 itu hampir ada 5 mahasiswa kita yang mereka mendaftar dan mendaftar di beberapa dunia industri seperti itu sehingga bisa lolos Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bentuk kegiatannya bisa luring ataupun hybrid gitu ya. Bisa magang secara offline ataupun campuran offline dan online. Nah, siapa yang menjadi supervisornya itu praktisi industri langsung dibawa oleh mitra industri. Nah, periodenya di tahun 2026 ini 4 bulan dari September sampai Desember. Nah, teman-teman sekalian, syaratnya apa saja sih? Nah, ini penting.
Syarat yang pertama adalah mahasiswa aktif gitu ya. Nah, untuk D3 minimal itu semester 3 pada saat pelaksanaan program. Untuk D4 S1 itu minimal semester 5 pada saat pelaksanaan program. Tapi diprioritaskan adalah untuk semester akhir. Semester 6, semester 7, semester 8, ataupun semester akhir mahasiswa yang menunggu kelulusan. Nah, harapannya ketika lulus sudah langsung direkrut oleh mitra industri gitu ya, kemudian juga mendapatkan rekomendasi, kemudian di Siakat itu sudah terekam. Jadi ketika mendaftar tuh mahasiswa ada namanya, ada NIM-nya, dan ada afiliasi kampusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah rangkaiannya gitu ya. Mulai orientasi, kemudian seleksi, observasi, dan penilaian peserta magang layak atau tidaknya, lolos atau tidaknya. Nah, teman-teman sekalian, nah, apa ketika mahasiswa magang itu mahasiswa akan didampingi oleh pusat karir. Nah, pusat karir akan mendampingi. Jadi ketika mahasiswa sudah mendaftar itu akan dimonitoring gitu ya. Kemudian akan direkomendasikan. Jadi kita mendaftar betul-betul akan diberikan rekomendasi bahwa ini adalah mahasiswa kita. Kemudian akan senantiasa koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal, baik dari Kemenag ataupun dari mitra industri, dan monitoring pelaksanaan dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman sekalian, nah inilah yang paling penting untuk kita sukses di dalam program magang karir. Baik, sekilas teman-teman sekalian di dalam magang karir kali ini, saya akan simulasikan teman-teman sekalian. Saya akan simulasikan singkat bagaimana teman-teman untuk mengakses ya magang peringama Kemenag. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa mengakses. Sudah terlihat di sini. Kita untuk afiliasi kampusnya masih pakai sekolah tinggi teman-teman sekalian karena kita masih migrasi data. Nah, jadi teman-teman sekalian ketika magang karir itu sudah terekam di sini. Nah, sekarang base 2 gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, nah ketika magang karir itu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu gitu ya. Nah, di mana mendaftarnya teman-teman? Itu di halaman magang prima di pertama. Nah, di sini ada tiga pilihan. Nah, di bawah. Nah, di sini ada untuk mahasiswa, untuk mitra industri, ada untuk perguruan tinggi. Jadi tidak semua perguruan tinggi mahasiswanya bisa mengikuti, hanya yang sudah terdaftar, gitu ya. Nah, mahasiswa tinggal klik register. Ketika sudah register, nanti dari pusat karir akan memberikan rekomendasi. Nah, setelah itu mahasiswa melengkapi CV-nya dan mengisi talent assessment seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengakses juga. Nah, sekarang ada halaman baru, Integrate Campusnya ini. Jadi ada di sini program baru di file magang prima yaitu kampus hiring. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar di sini. Mendaftarnya sebagai mahasiswa, gitu ya, as graduate. Harapannya bisa langsung di asesmen. Karena di sini, nah ini harus diisi. Kemudian nanti lowongan kerjanya sudah banyak di sini. Nah, jadi ini kan sudah kelihatan nih. Ada Advanto gitu ya, ada lain sebagainya. Ya, di sini sudah ada nama mitra industrinya, tinggal dipilih saja. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.